Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran PPKN kelas 2 dengan materi yang masih sama, yaitu materi bab kedua tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Jika sebelumnya kita telah mempelajari poin A dan poin B terkait perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, serta peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, di video ini kita akan mempelajari terkait dinamika pelanggaran hukum. Dalam materi dinamika pelanggaran hukum, ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Baik, yang pertama, kasus pelanggaran hukum. Apa itu yang disebut dengan pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum artinya suatu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum itu sama dengan pengingkaran kewajiban. Alasannya yaitu kewajiban kita sebagai warga negara adalah mematuhi segala aturan maupun hukum yang berlaku di negara kita. Sedangkan jika ada seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Sehingga pelanggaran hukum yakni bentuk ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum. Adapun faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum ada 2. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh pelaku sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Sudah terbiasa, jadi dianggap itu bukan pelanggaran hukum. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada 4 contoh. Di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama, melawan perintah orang tua. Jelas ya, kita sebagai anak harus taat dan patuh terhadap orang tua. Contoh yang kedua, tidak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Yang ketiga, tidak melaksanakan hasil musyawarah keluarga. Yang keempat, tidak pamit saat keluar rumah. Dan yang kelima, tidak mau membantu orang tua. Ini adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga kita. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya, tidak memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua, mencontek ketika ulangan. Yang ketiga, datang terlambat ke sekolah. Yang keempat, tidak mengikuti pelajaran. Dan yang kelima, menghina atau membuli teman di sekolah. Kemudian yang ketiga, contoh lingkungan di masyarakat, membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti kerja bakti, tidak melaksanakan tugas ronda malam, melakukan tindakan diskriminasi kepada warganya, atau melakukan perjudian atau tindakan-tindakan lain yang dapat meresahkan di dalam masyarakat. Kemudian, contoh perilaku yang bertentangan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, tidak mau membayar pajak. Kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketiga, tidak memiliki KTP atau SIM. Yang keempat, melakukan aksi teror yang dapat meresahkan warga negara. Yang kelima, melakukan tindakan pidana. Dan terakhir, merusak fasilitas negara. Ini merupakan contoh-contoh perilaku di kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku di negara kita. Selanjutnya, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Jelas, jika ada seseorang yang melanggar hukum, tidak mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, maka akan ada sanksi yang dibebankan.
Pelanggaran sanksi-sanksi hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 20, yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukuman pokok, yang kedua, hukuman tambahan. Hukuman pokok di sini dibagi menjadi 4, ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Jelas ya, kalau hukuman mati ini berarti seperti terorisme. Kemudian kalau hukuman penjara dan kurungan berbeda. Antara penjara dan kurungan itu lebih berat penjara, karena penjara maksimal seumur hidup, sedangkan kurungan hanya maksimal 1 tahun. Kalau penjara itu merupakan sanksi yang diberikan oleh seseorang terhadap tindak pidana kejahatan yang besar. Kemudian kalau kurungan hanya pelanggaran-pelanggaran ringan. Kemudian yang kedua, hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini diberikan jika diperlukan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Ini merupakan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Selanjutnya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud apabila setiap warga negara memiliki kepatuhan hukum. Yang dimaksud dengan kepatuhan hukum sendiri yakni seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Sehingga partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum itu harus ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara agar tercipta keadilan dan kedamaian. Untuk partisipasi ini, silahkan nanti bisa dicari sendiri sebagai tugas, apa saja partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum yang harus ditampilkan dalam kehidupan sehari, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara, agar tujuan penegakan hukum tercapai, yaitu keadilan dan kedamaian. Terakhir, kita dapat simpulkan bersama-sama ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum itu merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. Yang kedua, para pelanggar hukum akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, perlindungan dan penegakan hukum akan dapat terwujud apabila setiap warga negara memiliki kepatuhan hukum. Demikian materi ini yang saya sampaikan. Diharapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian akan lebih meningkatkan kesadaran kalian dalam mematuhi hukum agar tujuan hukum, kedamaian, ketertiban di lingkungan kita bisa tercapai. Terima kasih, saya sampaikan, saya akhiri sekian. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.